Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Boy Erased, film yang mengisahkan tentang Jared, anak seorang pendeta dan juga pengusaha sukses. Ia diketahui gay dan dipaksa mengikuti kegiatan terapi untuk menghilangkan homoseksualnya. Namun, Jared tidak betah berada di pelatihan itu karena menemukan hal-hal yang tidak masuk akal di sana. Ia pun berontak dan keluar dari pelatihan itu. Ayahnya semakin bergumul untuk bisa mengembalikan anaknya itu menjadi normal. Kehidupan mereka berubah 180 derajat semenjak kejadian itu. Begitulah sedikit gambaran dari cerita ini. Apakah Jared berhasil kembali normal? Atau apakah orang tuanya tetap menerima dia? Jika penasaran, ikuti ceritanya hingga selesai ya. Tentu saja cerita ini sangat menarik dan begitu menyentuh. Apalagi pemerannya dibintangi oleh Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe, dan juga si penyanyi Troye Sivan. Sebelum lanjut, jangan lupa beri subscribe-nya agar teman-teman lebih update mendapatkan konten spoiler yang saya buat. Dan tentu saja saya lebih semangat untuk membuatnya. Terima kasih dan kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan anak kecil yang begitu manis, ceria, dan lugu, di mana video itu adalah video masa kecilnya Jared Emmons yang sekarang sudah remaja. Jared adalah anak satu-satunya dari pasangan Marshall dan Nancy Emmons. Sang ayah, Marshall, adalah seorang pengusaha dealer mobil yang sukses dan juga seorang pendeta di salah satu gereja baptis di Arkansas, Amerika. Sedangkan ibunya adalah seorang rumah tangga yang baik yang selalu tampil cantik dengan tata rambutnya. Jared bersiap-siap untuk pergi bersama ibunya yang bernama Nancy ke tempat di mana ia akan melakukan sebuah terapi yang akan menghilangkan kehomoseksualannya. Ya, baru saja Jared diketahui orang tuanya bahwa dirinya adalah gay. Jadi, ayahnya memasukkan dia mengikuti sebuah terapi agar ia menjadi normal. Sebelum berangkat, mereka pun sarapan dulu. Sang ayah terlihat depresi karena merasa sangat kecewa. Jared dan ibunya akhirnya berangkat di pagi-pagi buta. Di perjalanan, Jared dan sang ibu tak banyak bicara. Mereka saling diam-diaman. Jared teringat akan khotbah ayahnya mengenai tak seorang pun yang sempurna. Dari gereja mereka itu juga ia mengenal Chloe, mantan pacarnya yang baru saja ia putuskan. Merasa bosan, Jared memainkan tangannya keluar dari jendela mobil. Ibunya melarangnya melakukan hal itu. Jared sedikit melawan dan mereka bertikai sejenak. Tak lama, mereka akhirnya tiba di Love in Action, tempat untuk kaum LGBT melakukan terapi, di mana mereka akan merubah jati diri mereka dari homoseksual ke heteroseksual. Mereka disambut oleh seorang resepsionis yang terlihat tidak begitu ramah. Jared langsung disuruh masuk, sedangkan ibunya langsung diminta pulang. Sang ibu tidak dipersilahkan untuk melihat tempatnya dulu. Dia hanya dimintai menjemput Jared jam 5 setelah sesi selesai. Demi terapi itu, Jared dan ibunya memutuskan untuk tinggal di sebuah hotel yang tak jauh dari tempat pelatihan itu. Mereka akan tinggal di sana hingga beberapa bulan ke depannya setelah Jared menuntaskan terapinya. Di dalam, Jared langsung diminta mengosongkan kantongnya dan menyerahkan semua barang-barangnya, termasuk HP, dompet, dan juga buku catatannya. Di sana ada Mikhail, seorang petugas yang judes. Tempat itu benar-benar memiliki peraturan yang sangat ketat. Selain dari tidak bisa merokok, minum alkohol, dan juga narkoba, mereka juga hanya diperbolehkan beristirahat di tempat tertentu dan terbuka. Pakaian harus tertutup dan harus mengenakan pakaian dalam. Tidak membicarakan kegiatan terapi kepada orang-orang di luar. Kalau ke toilet harus diawasi oleh seorang staf. Tak boleh melihat sesuatu yang berbau pornografi. Tak boleh berimajinasi seksual dan juga masturbasi. Bahkan tak boleh bersentuhan atau kontak fisik dengan yang lainnya. Mikhail mengingatkan Jared bahwa mereka akan melakukan penyelidikan lewat barang-barang yang mereka titipkan, termasuk memeriksa foto-foto di HP-nya dan juga menelpon beberapa kontak di dalamnya. Namun hal itu tidak masalah bagi Jared. Ia langsung dibawa melihat-lihat fasilitas yang ada di sana. Tempat itu dilengkapi dengan kamera pemantau juga dikelilingi pagar besi. Jared langsung diarahkan ke sebuah ruangan di mana dia bertemu dengan peserta lainnya. Orientasi kelas mereka pun dimulai. Mereka mendengarkan khotbah yang menginspirasi dari Victor Sykes yang juga si pendiri lembaga itu. Khotbahnya tentang LGBT yang mengatakan LGBT itu adalah perbuatan dosa dan bisa dihilangkan.
Setiap peserta merasa tersentuh dan terinspirasi mendengarkannya. Sesi berikutnya pun dimulai. Sebisa mungkin mereka duduk berselang-seling. Mereka disuruh membuat kenogram silsilah keluarga mereka masing-masing untuk mengetahui latar belakang kehomoseksualan mereka. Jared merasa bahwa kehidupan keluarganya begitu normal dan baik-baik saja. Sebelumnya, keluarganya hidup begitu harmonis. Dia membantu sang ayah menjalankan bisnis mereka. Jared juga hobi berlari dan bermain basket. Kedua orang tuanya sangat mencintainya dan menghadiahi dia sebuah mobil. Hubungannya dengan Chloe juga begitu baik. Jadi, Jared sama sekali tidak menemukan sesuatu pada keluarganya yang mempengaruhi jati dirinya. Hingga suatu saat, ketika Chloe mengajaknya bercinta, Jared kurang bergairah dan menolaknya dengan alasan belum waktunya. Saat itu juga, hubungan mereka putus. Sesi untuk hari itu pun selesai. Jared belum saja menyelesaikan kinogramnya. Waktunya pulang. Jared mengambil barang-barangnya kembali. Dia menemukan beberapa halaman bukunya di koyak. Michael berkata bahwa Victor telah mengambilnya. Sambil menunggu sang ibu menjemputnya, Jared berbincang-bincang dengan John, seorang peserta juga. Di sana juga ada Gary yang dibintangi oleh si penyanyi Troye Sivan. Mendengarkan perbincangan mereka, Jared prihatin melihat John karena melihat luka di hidungnya. John berkata ia mengikuti terapi itu karena paksaan ayahnya yang penuh kekerasan. John sudah mencoba berhenti dari sana, namun ayahnya memaksa dia kembali lagi sampai memukulinya. Saat itu, Jared mengira bahwa mereka di sana hanya sementara saja. Namun, John menjelaskan kalau mereka bisa lebih lama di sana, bahkan bisa dipindahkan ke tempat terpencil lagi, jika mereka tidak lulus. Malamnya, Nancy bertanya tentang pengalaman hari pertama Jared dalam kegiatan terapi itu. Jared dengan datar berkata kalau dia menyukainya. Jared menyerahkan sebuah catatan tentang tugas mereka. Nancy merasa aneh membaca catatan itu. Dia heran dengan tugas yang mereka berikan. Di hotel itu, Jared melihat Sarah, salah seorang peserta dalam kegiatan terapi itu. Sarah adalah seorang lesbian, namun mereka tidak saling menyapa. Sarah terlihat sangat tertutup. Esoknya, di Love in Action, mereka dimentori oleh Brandon, seorang lelaki parubaya yang badannya penuh dengan tato. Dulunya, ia adalah seorang narapidana. Pria itu yang akan melatih mereka untuk menjadi lelaki tulen atau wanita tulen. Hal itu dibuktikan dengan Victor, mantan seorang gay yang sekarang sangat homofobik. Semua peserta terkejut mendengarkannya. Mereka pun dibawa ke tempat terbuka untuk uji nyali. Melatih mereka berdiri layaknya pejantan tangguh atau gentleman. Mereka dilatih seperti melatih calon tentara. Mereka juga diarahkan bermain baseball. Seorang anak sangat fobia dengan bola. Meski ia panik dan ketakutan, namun bolanya tidak berhenti dilemparkan. Sampai-sampai anak itu hampir celaka. Tetapi semua itu berhasil dilakukan oleh Jared. Seminggu sudah Jared menghadiri pelatihan itu. Sekarang mereka ditugaskan untuk membuat moral inventory mereka masing-masing, di mana mereka harus mengakui semua dosa yang pernah mereka lakukan dan berhubungan dengan tindakan LGBT. Satu persatu mereka digilirkan untuk membacakannya. Sarah, yang mengaku seorang lesbian, disuruh menjadi yang pertama untuk membacakannya. Dengan terpaksa dan malu-malu, Sarah membacakan pengakuannya tentang pengalaman homoseksualnya di depan peserta lainnya. Tentu saja, setelah itu, ia merasa sangat malu dan menyesal. Jared mencoba menghiburnya, tetapi Sarah tidak mau berbicara dengan siapapun. Tiba-tiba, mereka dihebohkan dengan suara teriakan dari luar gedung itu. Ternyata seorang anak yang fobia bola tadi mengadukan kegiatan terapi itu kepada orang tuanya. Orang tuanya datang marah-marah kepada Victor karena hampir mencelakai anaknya itu. Setelah itu, Victor dengan amarahnya kembali mengingatkan mereka semua agar tidak memberitahu siapapun kegiatan mereka selama terapi. Aneh juga ya, harus merahasiakannya. Malamnya, Jared memulai mengerjakan tugas moral inventory-nya. Ia mencoba mengingat pengalamannya bersama Henry, seseorang yang pernah memperkosa dan menyodomi dia. Dia mengenal Henry ketika ia sedang memulai kuliah. Henry menolong Jared saat ia kewalahan membawa barang-barangnya ke dalam kamar asramanya. Henry bersikap baik kepadanya. Mereka lari bareng dan Henry juga mengajak Jared menghadiri acara pemuda di gerejanya.
Saat itu, Jared yakin dengan dia dan mempersilahkan Henry menginap di kamarnya. Malam itu juga, Henry memaksa berhubungan dengan Jared. Sehabis memerkosanya, Henry mengingatkan Jared agar tidak memberitahu siapapun akan perbuatan buruknya itu. Sejak itu, Jared menjauh darinya. Merasa kecewa dan ditinggalkan, Henry menelpon orang tuanya Jared. Ia berpura-pura mengaku sebagai seorang konselor di kampusnya Jared. Ia memberitahukan mereka kalau Jared adalah seorang homoseksual. Ketepatan saat itu Jared sedang di rumah orang tuanya. Mereka langsung menginterogasi Jared. Marshall, ayahnya, sangat marah mengetahui hal itu. Ia memaksa Jared untuk mengakui yang sebenarnya. Tetapi Jared masih kesal dan tidak menjawabnya. Jared mencoba meninggalkan ayahnya begitu saja, tetapi sang ayah menahannya. Akhirnya, Jared berkata bahwa yang menelpon itu bukanlah seorang konselor, melainkan seorang pemerkosa yang telah memerkosa anak lain di gerejanya. Kedua orang tuanya terpukul mendengarkannya. Jared langsung mengurung diri di kamarnya dan hanya bermain game. Sang ayah datang memanggilnya untuk makan malam, tetapi Jared menolaknya. Sang ayah juga meminta nama lengkap Henry ditulis agar dilaporkan ke polisi. Tetapi Jared berkata hal itu tidak perlu. Si ayah mencoba menghibur Jared kembali. Ia mengeluarkan kata-kata khotbah kepada Jared. Jared langsung membantah khotbahnya itu. Merasa kesal, si ayah menyalahkan Jared terlalu banyak menghabiskan waktunya bermain game. Amarah Jared naik dan dia turun ke dapur membawa peralatan gamenya yang sudah dihancurkan. Dia marah kepada ayahnya. Dan saat itu juga dia memberitahu kalau dirinya sudah putus dengan Chloe karena menyadari dirinya adalah gay. Kedua orang tuanya sangat terpukul, terdiam mendengarkan pengakuan itu, terlebih sang ayah. Esok malamnya, sang ayah mengundang dua orang temannya datang ke rumah mereka untuk mendiskusikan masalahnya Jared. Saat itu juga mereka menanyakan Jared apakah ia mau untuk berubah. Dengan ragu dan terpaksa, Jared mengiyakan permintaan itu. Mereka pun mendoakan Jared. Berbagai cara ayahnya lakukan agar Jared bisa berubah. Jared dibawa berkonsultasi dengan dokter. Darahnya juga diambil untuk dites. Namun, si dokter berkata bahwa Jared benar-benar sehat dan normal. Jadi, itulah latar belakangnya kenapa Jared mengikuti terapi itu. At college, I held the hand of a boy and I stayed through the night in his bed. Sit there. I'm not a dog. Because you're making me angry. There you go. I don't hate my father. You don't know me. You're all crazy. There you go. Chad, I hate you.